Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Fadila dari kelas 4A dengan NIM 444420099. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai uji tiobarbaturic acid atau TBA. Nah, sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai minyak. Minyak merupakan salah satu trigliserida dengan 3 unit asam lemak yang berwujud cair pada suhu kamar dan merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif bila dibandingkan karbohidrat dan protein. 1 gram minyak dapat menghasilkan energi sebanyak 9 kilokalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan energi sebanyak 4 kilokalori. Di samping itu, minyak berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, minyak pangan sebagian besar berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, sawit, kedelai, kacang tanah, jagung, biji bunga matahari, dan lain-lain. Minyak yang berasal dari tumbuhan kaya akan asam lemak tidak jenuh diantaranya ada asam linoleat, linolenat, dan arakidonat. Asam lemak tidak jenuh dapat mencegah terjadinya arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Minyak dalam proses penggorengan berperan sebagai media penghantar panas yang cepat dan merata pada permukaan bahan yang digoreng. Nah, kandungan asam lemak bebas dalam minyak yang bermutu baik hanya terdapat dalam jumlah kecil. Sebagian besar asam lemak terlihat dalam bentuk ester atau bentuk trigliserida. Bilangan asam menunjukkan banyaknya asam lemak bebas dalam minyak dan dinyatakan dengan miligram basa per 1 gram minyak. Bilangan asam juga merupakan parameter penting dalam menentukan kualitas minyak. Bilangan ini menunjukkan banyaknya asam lemak bebas yang ada dalam minyak akibat terjadi reaksi hidrolisis pada minyak, terutama pada saat terjadi pengolahan. Nah, asam lemak merupakan struktur kerangka dasar untuk kebanyakan bahan lipid. Bilangan asam didefinisikan sebagai jumlah KOH yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak. Di mana angka asam ini menunjukkan banyaknya asam lemak bebas yang besar pula yang berasal dari hidrolisa minyak atau lemak ataupun karena proses pengolahan yang kurang baik. Nah, makin tinggi bilangan asam, maka makin rendah kualitas minyak yang dihasilkan. Menurut Hayati et al. 2020, kerusakan minyak dapat disebabkan oleh pemanasan berulang yang dapat kita lihat dari perubahan warna, kenaikan kekentalan, kenaikan kandungan asam lemak bebas, kenaikan kandungan air, dan kenaikan peroksida. Dalam proses kimia, pemanasan yang berulang dapat memutuskan ikatan rangkap. Nah, pemutusan inilah yang mengakibatkan minyak mengalami kejenuhan. Asam lemak tidak jenuh mempunyai ikatan rangkap. Sebaliknya, asam lemak jenuh tidak mempunyai ikatan rangkap. Nah, asam lemak yang memiliki banyak ikatan rangkap akan semakin reaktif terhadap oksigen sehingga cenderung mudah teroksidasi. Sementara itu, asam lemak yang rantainya dominan mengandung ikatan tunggal cenderung lebih mudah terhidrolisis. Dari kedua proses kerusakan tersebutlah yang menyebabkan menurunnya kualitas minyak. Nah, seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa proses oksidasi akan berlangsung bila terjadi reaksi oksidasi ini antara sejumlah oksigen dengan minyak dan lemak. Nah, terjadinya reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan bau tengik pada minyak dan lemak yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, radikal bebas adalah molekul-molekul tidak stabil yang mampu menyerang dan merusak sel-sel sehat. Secara alami, tubuh ini memiliki sistem pertahanan untuk menghadapi serangan radikal bebas dengan mengaktifkan kinerja antioksidan endogen yang diproduksi oleh tubuh. Sedangkan untuk reaksi hidrolisis terjadi karena dalam minyak terkandung air, sehingga trigliserida terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Semakin banyak kandungan air, semakin banyak trigliserida yang terhidrolisis juga terbentuk asam lemak dan gliserol. Sehingga nilai bilangan asam pun semakin meningkat. Semua lemak akan mengalami proses hidrolisis dari lemak tidak jenuh. Terjadinya pemutusan ikatan rangkap. Nah, ada beberapa persyaratan mutu minyak berdasarkan Badan Standarisasi Nasional 2013. Tentang mutu maksimal angka asam yaitu 0,6 mg KOH per gram
Untuk angka peroksida adalah 2 mili ekivalen per kilogram, untuk angka penyabunan 196 sampai 206, untuk angka iod 45 sampai 46, dan untuk asam lemak bebas 0,3%. Di sini saya akan langsung saja masuk ke materi inti, yaitu uji asam tiobarbiturat. Menurut Azizah et al. 2017, uji asam tirbobarbiturat atau TBA dapat dipakai untuk menentukan adanya ketengikan pada minyak. Uji TBA ini merupakan uji yang spesifik untuk menghasilkan oksidasi asam lemak tak jenuh atau PUFA, dan baik diterapkan untuk uji terhadap kadar lemak pangan yang mengandung asam lemak dengan derajat ketidakjenuhan yang lebih tinggi. Uji TBA ini dipakai untuk menentukan adanya ketengikan, rataan terhadap kadar malonaldehid. Badan Standarisasi Nasional 1991 menyatakan bahwa batas maksimal ketengikan minyak adalah 3 mg malonaldehid per kilogram sampel. Nah, mutu minyak akan semakin turun karena minyak yang tengik mengandung aldehid dan kebanyakan sebagai malonaldehid. Siahan et al. 2022 menyatakan bahwa prinsip uji TBA yaitu pemanasan akan menghidrolisis peroksidasi lipid sehingga MDA atau malonaldehid yang terikat akan dibebaskan dan akan bereaksi dengan TBA dalam suasana asam yang membentuk kompleks MDA TBA yang berwarna merah dan diukur panjang gelombang 528 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, kelebihan dari uji ini adalah kemampuan pereaksi TBA untuk langsung menguji lemak dalam bahan tanpa perlu mengekstraksi fraksi lemaknya terlebih dahulu. Namun, adapun kelemahan yang terletak pada TBA ini adalah adanya ketidakstabilan reaksi TBA yang dapat terurai dalam kondisi panas dan tinggi asam, terutama saat terdapat peroksida. Berikut merupakan prosedur kerja dari uji thiobarbituric acid. Sebelum masuk ke prosedur kerja, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan. Pertama ada Erlenmeyer, tabung reaksi dan rak tabung, gelas ukur, aluminium foil, beker gelas, kertas label, larutan HCl, reagen TBA, asam trikloroasetat atau TCA, sampel minyak, kuvet kaca, destilator, hot plate, dan pipet tetes. Selanjutnya adalah prosedur kerja dari uji TBA ini. Yang pertama ada persiapan sampel, yaitu sampel minyak kelapa ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian dihitung angka TBA-nya. Setelah itu ditimbang kembali minyak kelapa sebanyak 250 gram dan ditimbang 200 gram ikan teri, kemudian ikan terinya digoreng hingga matang. Minyak sisa penggorengan diambil 10 gram, kemudian dihitung angka TBA-nya. Minyak goreng sisa penggorengan tadi disimpan selama 1 hari. Nah, yang keempat, minyak hasil penyimpanan selama 1 hari digunakan kembali untuk menggoreng objek yang sama, kemudian dihitung kembali angka TBA-nya. Yang kelima, minyak sisa penggorengan disimpan kembali selama 1 hari dan digunakan untuk objek dan dihitung angka TBA-nya, kemudian diberi sampel masing-masing minyak kelapa A, minyak kelapa B, dan minyak kelapa C. Selanjutnya, prosedur penentuan angka TBA. Nah, langkah pertama yaitu sampel yang telah digunakan untuk menggoreng ditimbang sebanyak 10 gram dan ditambahkan 10 ml TCA atau asam trikloroasetat dan dipanaskan selama kurang lebih 2 menit. Langkah kedua, dinginkan sampel yang telah dipanaskan dan kemudian disaring. Nah, yang ketiga, diambil 5 ml filtrat dan tambahkan 5 ml pereaksi TBA. Kemudian dipanaskan selama kurang lebih 30 menit di atas hot plate dan larutan akan berubah menjadi warna merah muda. Kemudian sampel didinginkan kembali. Nah, langkah selanjutnya diukur absorban pada panjang gelombang 528 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer. Terakhir, dihitung
angka TBA menggunakan rumus yaitu TBA sama dengan 3 dibagi berat sampel gram dikali A kali 7,8. Untuk penentuan angka TBA dapat digunakan rumus berikut. Angka TBA sama dengan 3 per berat sampel gram dikali A dikali 7,8. Nah, A ini sebagai absorbansi pada gelombang 528 nanometer. Kemudian 7,8 ini merupakan bilangan TBA miligram atau miligram malonaldehid per kilogram sampel. Nah, untuk angka 3 ini merupakan bilangan iod yang merupakan derajat ketidakjenuhan minyak atau lemak. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.